Kembali di interupsi pemirsa, saya ingin ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, Yes. jadi disomasi, Pak Jokowi sudah disomasi. Kira-kira menurut Anda apa respon Pak Jokowi? Sedangkan dilaporkan Bang Rismon berulang kali aja ngomongnya biasa aja gitu loh. Apalagi cuma disomasi gitu loh. Dan kalau bicara hukum, Pengen dilaporkan berarti. kalau bicara hukum, ya kalau somasi itu subjek hukumnya, misalnya tadi katakan menuduh, siapa yang dituduh? Nggak ada yang tertuduh di situ. Orangnya nggak ada. Itu namanya statement politik. Sama dengan menyebut ada oligarki politik di belakang. Ya, misalnya ini lagi rame One Piece. Ya. Ada sosok yang bermain di belakang ini. Itu statement politik. Begitu, karena memang Pak Jokowi diserang oleh narasi-narasi politik yang mendiskreditkan. Maka Pak Jokowi juga harus balas dengan narasi politik. Sekarang publik yang melihat, menilai. Begitu. Tujuan narasi politik Pak Jokowi itu ada orang besar di balik ini, ada agenda politik, tentu menyampaikan pesan kepada seseorang. Iya. Jelas itu, jelas. Siapa itu? Nah, itu cuma Pak Jokowi yang tahu. Gitu loh. Tanya aja Pak Jokowi. Oke. Ya, ini sudah datang ke Solo, Pak, siapa itu? Nah, tetapi kalau bicara politik itu tidak ya hitam putih. Oke. Gitu loh. Bisa memang ya memang abu-abu di ruang kosong, di ruang apa? Macam lah kalau politik ini. Oke, Gitu termasuk loh. orang besar tadi gitu ya. Termasuk orang besar itu. Definisi orang besar akhirnya kemana-mana nih. Yang pasti badan agenda besar. politik. Oke. Jelas agenda politik. Oke. Baik. Mas Agenda, Roy, Iya, Iya. ya inilah. ada orang besar di belakang Anda katanya. Oh, sama sekali nggak ada. Jadi ini benar-benar ngaco ya gitu. Saya tadi makanya bilang, kalau sudah pernah jadi petinggi negara itu harusnya tutur katanya itu diatur. Jangan celometan kayak gini. Ini kan celometan kan. Bekas presiden kok celometan. Ya, ngomong gini terus katanya kemarin ya kalau nggak gini nanti nggak diuntungkan ya gitu. Waduh, gimana sih ini? Jadi memang kesengajaan memperpanjang ini adalah memang dia gitu. Nah, jadi ini ya lagi memang Mas Roy jelas salah lah. tangkap nih. Enggak salah tangkap atau itu jelas. sengaja disalah-salahkan. Justru itu. Saya klarifikasi karena dulu. ada orang, Saya karena ada klarifikasi orang. dulu. Sebentar Mas, saya selesaikan. Karena dia kemudian memancing orang-orang itu berpendapat, itulah yang namanya tidak negarawan. Hak saya untuk kemudian melakukan otak ini untuk berpikir. Hak juga Pak misalnya Syarif Hasan dari Demokrat. Hak juga misalnya ada teman-teman lain dari Partai Buruh. Hak teman lain untuk kemudian juga menakwa ini kok gak bijak banget ya bekas presiden ini. Kok malah ngomong sana sini. Udahlah konsentrasi aja lah sama penyakitnya gitu. Misalnya kan kayak gitu kan bagus gitu. Ada yang pendapatnya. Jadi menurut saya memang ya ini gak bijak ya. Kekanak-kanakan, childish ya. Dan bahkan justru memecah belah bangsa ini. Ya, itu karena contoh lah Pak Prabowo itu ya, ada Sumatera dan Aceh mau dilakukan apa, ada yang mau mengusik di sana, langsung pulaunya kembalikan. Oke, Ya oke. gitu contohnya kayak gitulah. Oke. Ada kira-kira nanti mau nggak kasih abolisi dan amnesti. Tapi kalau ada seseorang yang jelas-jelas sudah menghina dan dihukum 1,5 tahun, tapi ternyata dia melarikan diri ya, terus ngomong di mana-mana, Oke. oh saya sudah menjalani hukuman, bohong. Oke. Pak JK sendiri mengatakan orang itu nggak pernah datang, nggak pernah minta, Ya. putrinya mengatakan dia buron, si plester mati hina. Oke, saya ke Bang Ade. Bang Ade, orang besar ini kan awalnya dari Anda ini. Ya. Siapa? Bukan saya, kalau Disuruh saya Jokowi. baju biru. Oke, baju biru. Baju biru. Orang yang berbaju biru itu bisa saja siapa saja. Tetapi bukan partai tertentu, itu perlu saya tekankan di situ Oke. ya. Karena memang kalau saya lihat ini orkestrasinya luar biasa sekali. Artinya nggak selesai-selesai. Kami pun sebagai orang yang ikut menjadi saksi pelapor, ini jenuh melihat persoalan ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya kami sudah, kalau saya secara pribadi sudah melihat bahwa memang apa yang ujaran kebencian, terus penghasutan, ini sudah cukup sebenarnya dengan pemeriksaan kepolisian. Tapi terus saja diberitakan dan diklarifikasi seolah-olah media kita digunakan untuk mengklarifikasi yang harusnya dilakukan di kepolisian. Tetapi pada saat dipanggil Bang Roy dan Bang Rismon serta Dr. Tifa ya, pada saat datang cuma nyebut nama, alamat, sehat dan atau tidak sehat, selesai.
Pulang lagi yang pemeriksaannya nggak cerdas. harusnya tidak, maksudnya gini, Mas. Saya selesaikan dulu tuh kan. Iya, iya. Maksud saya kita konsentrasi kalau memang mau mengklarifikasi kan ada tempatnya tuh pada saat pemeriksaan. Iya kan? Nah itu dulu. Nah terus saya mau jelaskan, tambahkan sedikit nih terkait tentang tadi transkrip. Ini kan pendapat Mas Roy dan Bang Rismond, bukan otoritas resmi UGM. Kalau publik ini kan melihat siapa sih yang memiliki otoritas menyatakan bahwa ini sah atau tidak sah, ini asli atau tidak asli, Kacau. ini terdaftar atau bukan kacau. Iyalah. Artinya UGM lah yang memiliki otoritas itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua terkait barang palsu yang dikatakan tidak berijazah. Jadi gini, kalau terkait palsu itu, setahu saya di bidang hukum itu ya satu barang nih yang dikatakan palsu itu dari tidak ada menjadi ada, ya palsu. Dari tidak ada diadakan, itu palsu. Meloncat-loncat. Ini hukum. Nah, kemudian dari yang ada, ya kemudian ada yang diciptakan seperti serupa tetapi palsu. Nah pertanyaan kita sekarang, ini masuk gak kategori palsu ini yang masuk? Di mana? Di mana? Bang Rismond jawab di mana? Jawab. Transkrip nilai Joko Widodo itu bukan transkrip nilai resmi dari UGM. Makanya saya challenge UGM. Coba jawab. Bicara ijazah. Saya dulu. Iya, saya bicara ijazah. Tampilkan aja. Tampilkan aja. Gitu loh. Iya, makanya diam dulu baru bisa saya jawab. Ya kau saya jelaskan sama abang. Oke, transkrip nilai yang ditunjukkan di Tipidum itu tidak ada otoritas yang menandatanganinya. Itu UGM, nggak ada. Tidak ada stempel, tidak ada tanda tangan siapapun. Itu apa itu toilet paper? Pertanyaan saya, apa diakui dengan UGM? Transkrip nilai bodong, lembar pengesahan penguji skripsi, nggak ada, bodong, tidak pernah diuji. Bukan menurut UGM. Maka ijazahnya nggak ada. Apalagi Anda bukan orang UGM sama sekali. Kan tidak mengurus. Apalagi Anda bukan orang UGM. Dan Bang Roy. Tadi saya jawab tidak mewakili UGM. Iya. UGM sudah mengatakan kami asli. lulusan UGM Dan kami sudah asli. menyampaikan di situs resmi UGM. Mana? Nggak ada UGM yang menampilkan, nggak ada logonya UGM, nggak Klik aja sudah keluar kok. kepake. Oke, gini biar kita nggak kemana-mana, biar nggak gitu loh. Saya jadi nggak bisa mengungkapkan pendapat saya. Ya, pemirsa juga jadi bingung. Silakan. Bang Ade, pemirsa juga jadi bingung. Bang Rismond saya beri kesempatan. Kita tahan. Silakan. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Ya, jadi begitu ya, transkrip nilai yang tidak ada otoritasnya maka dia tidak akan menghasilkan ijazah. Artinya ijazahnya nggak pernah ada, diada-adakan, palsu. Skripsinya juga tidak ada lembar pengesahan pengujinya, berarti tidak pernah diuji, berarti tidak pernah mendapatkan ijazah. Ijazahnya nggak ada, berarti palsu. Terus lembar pengesahan pembimbing yang ada di skripsi Joko Widodo itu juga teknologinya sudah sangat canggih. Tidak mungkin. Kami melakukan analisa, yaitu dengan teknologi uji lapisan visual, ya karena lembar pengesahan skripsi pembimbing skripsi itu difoto dengan resolusi tinggi oleh Mas Roy Suryo pada tanggal 15 April. Lalu kami forensik, teknologinya adalah Cummins clustering, dan di situ terlihat bukan teknologi Cummins clustering, yaitu menganalisa proportional spacing dan kerning, jarak antar huruf, jarak tiap huruf, jarak antar kata. Itu kami buktikan itu pakai teknologi modern. Baik, kesimpulannya palsu. Pakai Word dokumen 2003-2004 yang belum ada tahun 1985. Jadi dari tiga itu saja sudah palsu. Coba tanya UGM, tantang coba. Bang Freddy. Jawab itu. Sama seperti kata Bung Ade tadi, itu kata Bung Rismond, kata Mas Roy. Tapi itu sudah disampaikan di Bareskrim Mabes Polri. Mentah juga sudah di-challenge dengan UGM, sudah di-challenge oleh ahli-ahli lain, mentah juga itu barang. Ini bohong. Nah sekarang dilakukan narasi-narasi di publik. UGM juga sudah diklarifikasi. Dilakukan narasi seperti kata Bung Ade, narasi-narasi di publik yang kalian lakukan percuma. Kalau di penyidikan, di Mabes Polri dan di Polda kalian tidak bisa buktikan itu. Ini bohong ini. Gitu loh. Ini bohong. Kenapa Saya bohong? yang ikut gelar perkara
yang disebut ahli dalam tanda kutip itu nggak bisa menjawab sama sekali apa yang kami presentasikan. Kalian nggak hadir di situ. Nggak ada di situ, kalian berdua tuh nggak ada di Nggak situ. ada Jadi bantahan testimonium argumen. di auditu itu dari Iya. orang lain yang jadi Bukan artinya apa? testimonium di Mereka auditu, tidak bisa Kompolnas jawab. yang tidak hadir. Kompolnas tadi kan nggak ada. Nggak UGM ada. apa? Mengatakan apa? Nggak ada. asli. Nggak ada. Asli. Mana? Mana? Nih, saya bacakan ya Bukan. dengan fakultasnya. Mana anunya, ijazahnya mana? Bukan, Kami saya bicara meyakini. UGM menyampaikan. Kita bukan bicara keyakinan Anda tidak ini. mau, Enggak. Bang Rismon tidak Kami mewakili bukan UGM di sini. bicara Bang keyakinan. Rismon tidak mewakili Fakta, UGM. dokumen. Tapi mewakili diri sendiri. Iya, Anda apa lagi? Loh, Anda nggak saya mewakili melihat apapun. si UGM. Mewakili Yang apa? mewakili Mewakili siapa? UGM. Mana Mewakili mewakili UGM. bisa Bu? Saja nggak Saya UGM. menyampaikan apa yang dikatakan UGM. Nggak Saya tidak bisa. mewakili UGM. Nggak bisa Tetapi gantung Anda yang mewakili legal Anda standing. mewakili UGM. Tidak, saya melihat. Siapa lo? Mewakili UGM. Saya melihat dari situ Nah, sendiri. cuma Itu apa? melihat. Itu apa? Tahu cuma Nah, melihat. ini, Itu apa? Sebenarnya nggak Iya bisa. dong. Ini Saya lebih warung percaya kopi. Pernah nggak situs lihat UGM. ijazah Jokowi? Saya lebih percaya. Pernah lihat? Saya Iya. lebih percaya Pernah situs lihat? UGM daripada Anda, Bang Pernah Rismon. lihat? Itu Pernah yang lihat? perlu saya tekankan. Dia sebagai Nggak otoritas, ada. bukan Anda. Tapi kalau yang harus menyampaikan kalau soal Bang Rismon, kepercayaan, bukan Bang ini Roy. breaking Anda tidak aja. mewakili UGM di sini. Kalau cuman kepercayaan, ya hari ini saya juga salut ya kepada orang seniman senior. Namanya VL, Virgianto Listianto, artinya Iwan Fals. Oke. Dia punya hasil. Jadi dia menyebutkan bahwa ketika dia tanya masyarakat, ijazah Jokowi itu asli Harus atau palsu? mabok. Katanya 72%. Oke. Ya, Katanya akademisi. Dan Tapi tidak mengerti kami berkemudian tentang sampel sampai survei. mengatakan kalau terima kasih Katanya peneliti. dan bahkan baik. bahkan ya Katanya Bang Iwan akademisi. Fals dengar dulu. Tapi tidak Iwan mengerti Fals tentang itu sampel sudah- survei. Baik. Nih, Bang Oke. Rismon, Sebentar. Bang Rismon. Nih, apa Apa? jawabannya di sini, Udah. Bang Rismon? Udah. Apa jawabannya? Udah. UGM mengatakan Kamu apa? bukan orang- Jadi kamu itu loh. bukan orang Jadi UGM. jadi Anda tidak mewakili Ayo, UGM. Oke. Bukan orang UGM, bukan lawyernya Oke. UGM. Oke, Jadi udah. Iwan Mas Fals. Ron, Mas Ron. Iwan Udah, Fals. udah. Nah, tidak mewakili udah. Iwan UGM. Fals itu Oke, Mas udah. sudah menciptakan Udah. lagu juga. Oke. Engkau Pemirsa, sarjana. kami segera kembali. Usai jeda berikut, tetaplah di Interupsi.